Hai guys, ketemu lagi sama aku Andin di Cerita Venus. Kali ini kita kedatangan tamu nih. Perkenalkan dulu dong, siapa ini namanya nih? Halo, nama aku Agi. Oke. Agi Dipta. Agi nih siapa nih Gi? Profesimu nih apa nih sekarang nih? Sekarang kebetulan aku musisi, seniman lah kalau bisa dibilang begitu. Seniman, main musik ya? Musik, ya. Musik. Ya. Oke, Agi nih punya cerita apa nih Gi? Kebetulan punya cerita horor. Ini kamu alami sendiri atau orang lain? Aku sendiri yang ngalamin gitu. Ngalami sendiri Ngalamin ya? sendiri banget. Oke, jadi ceritanya itu gimana nih? Jadi itu di tahun 2000, sekitar 2016 atau 17 gitu. Di itu kalau nggak hari Sabtu atau Minggu aku ngejob wedding, aku main wedding. Terus aku pulang sore. Itu kejadiannya di rumah. Di kota mana? Di Samarinda. Samarinda. Di rumah sendiri. Jadi kebetulan orang rumahku, keluargaku di rumah tuh kayak kadang iseng tiba-tiba berangkat tanpa sepengetahuan aku, nggak bilang gitu. Oke. Kayak Luar kota? luar kota. Oke. Jadi kayak ibuku, kakak-kakakku tuh pada tahu-tahu udah di Jakarta aja pada hari itu. Jadi aku pulang ke rumah sekitar nyampe rumah jam 6 sore. Terus aku telepon orang rumah. Pada di mana? Di Jakarta nih. Oh ya udah mau nggak mau jadi sendirian gitu kan di rumah. Terus itu tuh kejadiannya pas menuju maghrib, mau maghribnya. Jadi sebelum aku nyampe rumah tuh sempat ngeliat grup di WhatsApp. Tuh ada yang lucu gitu loh di grup aku ini. Jadi aku di jalan ketawa-ketawa mulu lah. Terus ya dalam kayak nyumpa gitu ya. Kayak sorry nih anjing bangsat gitu. Terus sampai rumah aku buka pintu. Terus aku masuk kamar dengan masih pakai baju yang aku ngejep tadi. Aku cucuk HP, ngecas HP sambil ngeliat grup. Terus aku di situ tuh kayak masih ketawanya beneran ketawa gitu, bukan WK yang dalam grup doang gitu kan. Benar-benar ketawa yang hahaha sampai aku tuh voice note. Dan di kamar aku tuh di ujung dekat jendela itu aku ada tripod kamera yang udah nggak kepake kan. Jadi itu tripod itu aku pakai untuk gantungan baju aku yang abis aku baru cuci gitu. Jadi baju-baju pada aku gantung situ. Terus sampai di situ tuh aku masih ketawa-ketawa ngakak di grup itu. Terus aku sampai voice note ke grup sambil bilang, anjing kok bisa begitu sih ini gini. Masih gitu terus aku sampai keluar dalam keadaan tuh maghrib. Terus tiba-tiba itu nggak ada angin, nggak ada apa, kipas angin nggak ada atau apa, orang pun nggak ada, aku pun masih pakai baju yang tadi. Terus tiba-tiba baju-baju yang di tripod aku tadi itu goyangnya bener-bener semuanya itu. Aku ada gantung sekitar Nggak ada angin sama nggak sekali? ada angin sama sekali. Aku gantung 3-4 baju. Ya 3-4 baju semuanya tuh, nggak satu doang, gini gantian gitu. Terus aku pas habis megang HP tuh aku noleh kayak gini, bilang aja kenapa ini gitu. Ya udahlah bodo amat lah, lanjut aja lah gitu. Sampai sekitar 2-3 menit itu dia goyang lagi. Terus Semua baju yang digantung? semua baju yang ada di tripod aku itu. Terus aku ya merasa kayak anjir apa sih, udah deh gak usah ganggu gitu. Sampai aku diamin, gue liatin gitu kan. Ya udah aku lanjut lagi di grup, masih ketawa-ketawa, bener-bener ketawa gitu. Goyang terus sampai bener-bener aku nggak datangin baju itu sampai megang. Udah gitu. Ya udah beranikan diri aja. Ini apa sih? Udah diam gitu. Terus bajunya tuh aku simpan ke lemari, aku angkat. Lanjut lagi aku di grup itu masih ketawa-ketawa. Masih heboh banget nih ya di grup nih ya. Dan itu udah mulai gelap itu kan, udah mulai menuju malam lah, maghrib gitu. Dan masjid pun itu udah ngaji. Aku masih masih mucil gitu kan gitu. Terus di jendela kamar aku tuh tiba-tiba ada gedor gitu. Ada yang ngetok. Gedornya tuh kayak gitu, gedor gitu. Terus kaget dong. Secara di rumah nggak ada orang, ya kan. Terus aku coba buka jendela, kok nggak ada orang gitu. Terus masih mucil, lanjut lagi gitu ketawa-ketawa di grup. Masih gitu sampai 3 kali jendela aku tuh digor. Sampai pada akhirnya aku tuh keluar sendiri ngejar. Kalau itu bukan sesuatu yang horor, takutnya kan kayak
maling gitu ya kan. Sekarang nggak ada orang di rumah dan itu maghrib. Karena memang sering di komplek aku tuh memang sering maling-maling tuh kadang maghrib gitu datang kan. Ada nggak sih kayak anak-anak kecil yang suka iseng daerah situ? Nggak ada sih kebetulan. Nggak ada ya? Karena komplek aku itu ya lumayan ramai sih ramai, tapi jam-jam maghrib itu ya udah sepi. Orang kan pada di rumah semua. Tapi aku cek keluar ternyata nggak ada orang sama sekali. Aku kelilingin ke rumahku, nggak ada orang sama sekali ternyata. Dan aku masuk anjir ini ada apa kayak gitu loh. Maksudnya ya semua rumah pasti ada kan sesuatu yang begitu, cuma ini paling parah yang ku alamin sih. Biasanya juga kayak aku kayak main laptop gitu di kamar, tahu-tahu ada yang lewat aja gitu. Biasanya begitu doang. Itu biasa perasaan aja, tapi ini yang benar-benar sampai dari baju Berulang kali ya. Digedor pun berulang kali gitu. Mungkin aku mikir kayak ini aku ditegur apa gitu ya. Secara maghrib teriak-teriak, iya ribut gitu. Orang pada mau sholat aku masih teriak-teriak gitu di grup. Marah-marah nyumpah-nyumpah begitu. Gi, ini kan kamu keluar rumah nih, pengen ngecek yang di luar tadi yang ngetok. Nah, setelah kamu masuk lagi ke rumah tuh apa yang kamu lakuin? Ya mencoba biasa sih sebenarnya, walaupun di dalam hati kayak takut, panik gitu ya kan. Lebih ke panik, maksudnya lebih takut ke orang. Ya kayak maling gitu. Soalnya kan sendirian tuh di rumah. Tapi kalau itu memang sesuatu yang itu tuh ya cuma tetap takut juga. Jadi aku tetap mandi karena tuh baru pulang kan. Aku tetap mandi kayak biasa, sholat maghrib, tapi was-was gitu. Iya, itu hasil dari bahasanya tuh kayak apa ya, ribut senja-senja di rumah, ketawa-ketawa. Mungkin itu akibatnya teguran. Nah, itu ada lagi nggak sih cerita yang mirip-mirip yang kejadian di rumah itu juga? Kebetulan kalau mirip nggak ada sih, cuma ada yang lain sih. Kayak ibu aku tuh sering ngeliat, jadi pintu samping aku yang di rumah itu lurus begini tuh, gimana sih secara visual, lurus begini tuh masuk letter L gitu, menuju kamar ibuku gitu. Jadi ibuku tuh duduk di ruang tamu ngeliat gitu dari pintu luar itu ada kayak Mbak Kunti gitu, benar-benar jalan, kepala nunduk ini, rambutnya panjang gitu. Mbak K itu masih jalan menuju kamar ibuku tuh. Menuju kamar ibuku. Ibuku tuh dari samping cuma ngeliat gini, duduk di ruang tamu. Dia cuma bisa diam aja. Itu pun ibuku tuh cerita ke kami beberapa hari setelah kejadian baru berani cerita. Karena nyata yang ibuku lihat gitu. Mbak Kunti jalan ya menuju ya pokoknya ya menuju ke dalam kamar masuk. Wow. Jadi gini, selain ibumu itu ada lagi nggak orang lain di rumah itu yang pernah mengalami kejadian serupa? Ada kakakku yang kedua. Jadi kebetulan dia tidur sore, lagi-lagi jam itu yang menuju maghrib gitu. Senja ya? Senja gitu. Nggak tahu kenapa dia pengen tidur BM aja gitu, tidur kebalik gitu, yang biasanya kepala ya kepala yang di bagian kakinya posisinya ketukar ya, posisinya kebalik gitu. Di jam-jam menuju maghrib itu dia ketindihan gitu, kayak nggak bisa bangun, nggak bisa gerak sama sekali ya. Ngomong pun susah, mau teriak pun susah. Sampai pada akhirnya di beberapa menit begitu yang ngelihat sosok Mbak Kunti itu dari yang jongkok menuju berdiri gitu, tapi dengan rambut yang turun ke depan gitu. Jongkok. Anjir sih. Nggak tahu Mbak Kunti iseng banget jongkok kayak gitu. Kita merah ke putih sih. Keseringan sih putih, nggak ada yang pernah ngeliat merah gitu sih. Ibumu itu ngeliatnya putih juga? Putih juga. Nggak tahu apakah Mbak Kuntinya sama atau beda, atau teman-teman yang lain datang. Nggak ngerti itu. Mbak Kunti lagi, itu kedua kalinya ya? Kedua kalinya. Ada lagi nggak Gi selain itu Gi? Ya itu aja sih sering. Yang baru kamu ingat yang itu ya? Ya yang itu aja. Sudah berapa lama sih Gi kamu tinggal di rumah itu Gi? Dari aku kecil, mungkin aku dari aku sebelum lahir kali ya. Oh memang sudah di situ ya? Sudah di situ. Kamu tahu nggak sih itu tuh rumah bekas apa, atau memang kamu taunya udah tinggal di situ aja gitu? Kalau bekas apa sih
nggak tahu ya, cuma dulu di belakang rumah aku tuh itu persis belakang rumah aku tuh bagian depan komplek. Nah jadi kalau dari depan jalanan itu kayak tanah kosong gitu, dan dulu di situ ada pohon beringin gede. Entah di sekitar tahun 2000 berapa gitu, aku masih kecil. Enggak deh, ya deh masih kecil lah pokoknya. Pohon itu yang di belakang rumah tuh ditebang. Tapi memang sebelumnya selama tinggal di situ nggak pernah kejadian apa-apa sih. Waktu masih ada beringin pun nggak pernah kejadian sesuatu. Nggak pernah diganggu. Nggak pernah ditunjukin. Mungkin setelah dipotong, setelah ditebang itu baru udah mulai gangguan itu. Dan rumah-rumah sebelah tuh katanya juga merasa keganggu juga sih, mungkin ngalamin hal yang mirip juga ya. Mungkin gitu. Iya, jadi setauku itu pohon beringin sendiri itu merupakan tempat dari sesosok genderuwo, yang mana itu juga merupakan pasangan dari Mbak Kunti ini. Ya mungkin karena itu ditebang jadi kayak ngerasa gak ada lagi rumah gitu, udah nggak punya tempat yang dia singgahi, mungkin seperti itu Gi ya, mirip-mirip ya. Gini, selain dari orang rumahmu, ada nggak misalnya kayak temanmu atau siapapun itu yang bertamu ke rumah kamu ngalami hal yang serupa? Kalau tamu pernah, kayak mungkin keluarga juga dari luar kota datang, ada baru melahirkan tuh, keluarga aku tuh baru melahirkan. Entah setiap ada anak kecil atau anak bayi yang ke rumah pada saat itu tuh selalu kayak nangis-nangis yang gak jelas gitu, gak ada sebabnya. Selalu itu, siapapun ada anak kecil yang datang ke rumah. Dari bayi atau ada yang sudah 3 tahun itu 2 tahun masih suka nangis-nangis gitu? Dari bayi sih. Dari bayi. Nangisnya tuh yang kayak beda lah, pokoknya bukan yang normal gitu. Ya memang kalau nggak salah kayak anak kecil itu katanya sih ya, itu bukan suka ya, tapi memang bisa melihat hal-hal seperti itu ceritanya sih. Cuma kalau misalnya pastinya juga kita kurang tahu, tapi informasinya sih memang anak kecil itu bisa ngelihat barang-barang yang halus gitu ya. Nah kalau misalnya menetralisir sendiri seperti pengajian, manggil orang, atau hanya sekedar kamu bertanya nih sama orang yang kamu anggap memang paham tuh, pernah nggak sih? Kalau pengajian sih pernah, tapi memang bukan untuk difokuskan menetralisir itu sih. Memang ada aja ya pengajian di rumah. Di rumah. Kalau untuk difokuskan situ kayaknya belum pernah. Kalau sekedar bertanya gitu Gi, cuma nanya doang nih sama orang yang kira-kira agak paham. Nggak pernah sih nanya. Nggak pernah. Kayak ngebiarin aja sih, asal juga nggak ganggu juga, gitu aja sih. Karena memang nggak selalu sih ya. Nggak selalu ya, benar. Jadi seperti yang diceritain Agi tadi nih, yang sebetulnya sih mereka tuh nggak niat ganggu, cuma karena memang kitanya aja nih yang kayak kurang hargai kan. Kayak Agi sendiri cerita yang dia mau senja mau maghrib masih ketawa-ketawa, masih ngobrol di grupnya Agi sendiri, heboh sendiri, pada di rumah nggak ada orang sama sekali, tapi tiba-tiba pintu kamar diketok, terus baju-baju yang digantung Agi di kamar itu goyang-goyang sendiri. Mungkin menurut aku tuh mereka cuma pengen negur Agi, hei ini udah mau maghrib nih, udah senja, kenapa masih ketawa-ketawa, itu mungkin. Jadi kayak gangguan-gangguan itu sebetulnya bukan sesuatu yang selalu negatif gitu ya, dia cuma pengen nunjukin, mungkin mengingatkan kita aja, ini loh udah senja, ngapain sih masih ketawa-ketawa gitu ya. Seperti video-video sebelumnya juga aku pernah ngomong kalau kita memang harus menghargai apa yang ada di sisi lain dunia kita sendiri, karena kita hidup nggak cuma di kita aja, ada sisi lain juga gitu ya. Yes, ada lagi nggak Gi yang mau disampaikan nih? Ya itu sih sama kayak tadi tuh, setelah kejadian itu aku kayak mikir lah, aku nyadar itu mungkin di maghrib itu yang harusnya tenang, mau ibadah kan, ibaratnya mau sholat maghrib, harusnya mandi, sholat maghrib, dan aku masih kayak gitulah. Mungkin itu cuma teguran biar nggak kayak gitu lagi di waktu itu gitu loh. Jadi ada sisi positifnya juga yang kamu ambil gitu ya. Benar. Jadi ada lagi nggak sih cerita yang Di selain tadi? Ya. Di rumah itu waktu aku masih sekolah, entah itu SMP atau SMA ya, aku mucil kan, sering pulang malam gitu kalau nongkrong ke tempat teman.
Terus almarhum bapakku tuh sudah nge-SMS ngasih warning gitu, pulang kalau nggak dikunci di rumah, rumah dikunci bilang gitu. Terus nyampe rumah aku telat lah, ternyata dikunciin. Pada akhirnya aku tidur nggak tidur sih, baring aja di teras. Itu sekitar jam 3 pagi gitu. Aku diam-diam main HP, nggak tahu tuh di depan pagar aku tuh ada suara nyanyi gitu. Kayak nggak tahu nyanyi bukan nyinden juga, nyanyi biasa lah, pokoknya suara-suara cewek gitu. Sampai kadang aku iseng, sampai aku ngejar gitu ke depan pagar pun, nyariin sekeliling rumah tuh nggak ada. Ternyata situ jiper juga sih, denger mbak-mbak. Suaranya jelas nggak, Gi? Jelas banget, sumpah parah, jelas banget itu. Di daerah rumahmu itu waktu subuh ya jam 3 ya? Jam 3. Suka ada yang jalan-jalan gitu nggak sih? Paling penjaga komplek aja sih, cuma pada saat itu memang nggak ada, belum keliling. Dan gitu. penjaga pun cowok ya? Cowok. Ini sorenya cewek? Cewek. Oh. Pada saat aku pulang masuk komplek, penjaga tuh di pos gitu, belum mutar mulai ya? Gitu, di versi. Ya lumayan, udah masih kecil dengar suara cewek nyanyi jam 3 subuh. Subuh banget. Di jam-jamnya memang itu kan biasanya mereka tuh udah muncul kan di film. Aku juga takut gitu ketemu langsung, rasain langsung tuh juga rasanya tuh beda hawanya. Serius. Dan ada nggak sih, Gi, cerita yang kamu alami tapi di luar rumah? Ada, lumayan sering, dan itu yang di luar rumah itu benar-benar nampak banget. Jelas banget. Keep dulu ya. Keep dulu ya. Jadi ceritanya Agi ini bakal kita bawain di next video kita memang ada rencana, Gi ya. Oh betul, boleh. Jadi kita bakal sharing lagi tapi di video selanjutnya. Jadi kalau untuk yang video saat ini cukup, untuk ceritanya cukup, Gi ya. Cukup. Semoga kalian suka dengan video aku. So don't forget to like, share, and subscribe this video. Oh iya, Agi juga punya konten nih. Lumayan lah, nggak sering-sering banget. Sebutin dong, Gi, nama kontennya apa? Di YouTube aku Agi Dipta, AGIEDIPTA. Isinya konten-konten drum sih, tapi nggak Drum. banget. Karena memang Agi ini musisi. Ya, betul. Jadi ya wajar aja kalau kontennya Agi drum. Nanti kita tulis juga kok di kolom kita di bawah. Subrek, like, and comment. Subrek. Jangan lupa. Ya, itulah pokoknya. Bye bye.